Bukan, Coach Ara. Bapaknya Fitriani. Ini bapaknya Fitri. Mbak Fitri yang mana Fitrinya? Pak, maaf lahir batin Pak, Mbak Fitri. Ini mah udah main bareng. Dari sana jam berapa, Cik? Oke teman-teman, saatnya saya berbincang-bincang dengan salah satu pemain negeri nasional, Fitriani, asli Garut. Nah, apa saja nanti akan ditanyakan oleh teman-teman dari Gor PNS terhadap kesusahan Fitri. Langsung aja kita lanjut. Coba kalau emang Om Ara bisa datangin seorang pemain dunia, coba bawa ini. Alhamdulillah Kak Fitri dan dua orang tuanya bersedia, ya kita ucapkan terima kasih atas kesediaannya bisa mau mampir ke klub kecil, ya. Oh, dimana di sini klubnya kecil, ya. Jadi terima kasih Kak Fitri, ya, buat orang tuanya Pak Ade dan Ibu Fitri. Saya rasa itu aja. Nanti acaranya yang pertama adalah pembukaan, dimana tadi kita udah pembukaan, pengenalan, ya pengenalan Kak Fitriani, kelahiran tahun berapa, nama lengkapnya siapa, panggilannya apa, prestasi yang diraih apa, terakhir gelar ranking dunianya di ranking keberapa, ya. Terus sampai sekarang Kak Fitriani latihannya keluar dari pelatnas dan ditanyakan apa. Nanti ini akan dijelaskan. Cara kedua, ya nanti sharing session tanya jawab, ya. Nanti dari anak-anak dulu tanya, boleh Kak Fitriani sekarang umurnya berapa, nanti tanya apa aja ditanya, udah punya pacar belum, atau Kak Fitriani masih latihan atau enggak setelah keluar dari pelatnas, ya. Nanti setelah anak-anak bertanya orang tua nanti silakan bertanya dengan Kak Fitriani, ya dengan Fitriani tanya bagaimana kok bisa berprestasi, apa aja yang dikalahkan, apakah sekolah yang dikalahkan atau bulu tangkis yang dikalahkan, bagaimana cara memilah, ya, anak saya di mana, ya. Yang kedua nanti acara yang ketiga foto, nanti setelah tanya jawab anak-anak orang tua kita foto bareng, yang pertama bareng, yang kedua nanti satu persatu boleh, mau misalkan sama ibunya sama anaknya boleh, terus yang mau minta tanda tangan juga boleh, ya. Karena dulu di zamannya saya latihan, setiap ketemu pemain yang saya sukain atau pemain yang udah tingkat di dunia, pasti saya minta tanda tangan di muka, di sini terserah, ya, di sini boleh, ya, bisa jangan di tangan, nah, jadi ada tanda tangannya, ya. Setelah sharing foto bersama, tanda tangan, kita eksibisi main, ya. Lupa, nanti main, Kak Fitriani main, nanti siapa yang berani lawan Kak Fitriani masuk, wah, Yel atau siapa, Adit berani nggak lawan, nanti lawan, wah berani ini mah, nanti yang gede-gede juga sama, main, boleh, saya rasa itu aja, ya untuk mempersingkat waktu. Nanti juga bapaknya Kak Fitriani nanti akan juga kita ikutkan untuk tanya jawab, ya orang tua juga paham bagaimana proses Kak Fitriani atau ibu bapaknya memilih sekolah atau bulu tangkis. Nah nanti ditanya, boleh bagaimana caranya memastikan, meyakinkan anak saya ini di bulu tangkis saja, anak saya ini di sekolah aja. Jadi nanti bapak sama ibu akan menjelaskan juga. Saya rasa itu aja untuk singkat waktu. Kak Fitriani mungkin dulu agak sedikit grogi, ya. Tapi kalau main di kejuaraan dunia nggak grogi, ya. Kalau di sini agak sedikit grogi, ya. Saya rasa itu aja. Fitriani boleh jelasin, ya, kita santai-santai ini, ya. Kasih latihan tetap lebih semangat, ya. Jadi setelah juara nggak ada kata nggak latihan lebih semangat. Nah ingat Kak Fitriani bilang apa, juara itu saat naik podium, setelah turun dari podium, nah podium tidak prestasi lagi, harus latihan lagi. Oke, terus udah ada yang mau tanya? Sekarang dari anak-anak dulu ya Om. Oke, silakan dari anak-anak, tanya apa? Kan tadi Om bilang ada satu pertanyaan satu anak tanya. Angkat tangan, angkat tangan. Nggak usah takut, angkat tangan. Ini Pak Ade, bapaknya dari Kak Fitriani, ibu dari Kak Fitriani, ya. Silakan yang mau tanya, anak-anak dulu ke Kak Fitriani, siapa yang mau tanya? Ayo, Iya.
punya pacar belum? Ais. Ayo buruan yang mau nanya. Masuk yang anak-anak dulu, dari anak-anak. Ya. Masuk, Daniel. Lagi kaget. Kedatangan jadi pandang. Kamu tanya biar juara gimana kak? Gitu dong. Ngikutin jejaknya gimana gitu dong. Tanya. Ulang tahun dia. Oke, kalau kamu yang mau tanya, saya mewakili bertanya. Kak Fitriani, dari umur berapa latihan bulu tangkis? Dari berapa tahun? Pegang raket? Pegang raket. Kak Fitriani ini dilatih dengan bapaknya, sama halnya Dela sama Om Yono. Ya, kalau nggak bisa dikatain Kak, terus sama Dela. Terus dari tahun mulai prestasi dari umur berapa? Mulai juara? Set. Berarti latihan setahun bisa naik. Podium. Adit, Adit ya Om? Adit, kamu latihan berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan naik. Iya. Tuh, berarti ngelebihin Kak Fitri kan? Tepuk tangan untuk Adit. Mana Adit? Mana Adit? Anaknya mana Adit? Berdiri. Grogi. Latihan 6 bulan naik podium. Oke, pertanyaannya lagi, Kak Fitriani, proses latihan setelah juara ada malesnya enggak? Latihannya habis juara nih. Tambah semangat, tapi nggak boleh males. Terus saat juara ada nggak? Berapa kejuaraan kita juara? Nah, ada. Bagaimana perasaan? Apakah tambah males? Jadi semangat lagi? Kalau ini ya pasti kecewa sih. Cuma itu ya harus latihan lagi yang pentingnya. Jadi ya siapa yang habis juara nggak juara lagi? Tadi katanya nggak boleh bersedih, kecewa udah pasti. Latihannya tetap maksimalkan kembali. Oke, ada lagi yang mau tanya? Stella. Ya anak-anak, Stella Oh, ada. Nah, boleh tanya Kak Fitri selama latihan bulu tangkis sekolah nggak sih? Kalau sekolah sih enggak ya. Jadi kebetulan sekolahnya juga mendukung dari SD sampai SMA gitu. Jadi pas ada kegiatan buat sekolah baru kita datang. Nah, jelas ya. Nah, saat masuk pelatnas di umur berapa? Masuk kelas ya udah Ah. Di umur 15, berarti di umur berapa? 17 tahun. dari 6 tahun latihan. 11 tahun masuk. 11 tahun ya. 11 tahun latihan berarti. Setelah 11 tahun latihan baru bisa masuk pelatnas. Luar biasa. 11 tahun. Prosesnya luar biasa berarti ya. Berarti 11 tahun kamu latihan bisa masuk. Nah, Itu yang semangatnya gede Om. Semangatnya Nah gede. kalau yang nggak punya semangat atau setengah-setengah. Alphard. terus pertanyaannya Kak Fitriani, selama berprestasi ada nggak godaan cowok nih ganggu-ganggu Fit, mau nggak jadi pacar saya? Ah itu mah Regina itu ntar tuh. Udah pegang HP, ntar malam ya, lu latihan nggak? Nah, gimana Kak Fitri, ada gangguan nggak, godaan? Ada gangguannya? Tanggepin Del. Del. Ditolak weh. Kalau air kejedin sama sihab, tolak. Ya, ntar malam, kamu kok enggak? Kepengen aja. Ya, tolak. Iya, suka ngajak tolak ya. Ya, genting-genting ke umur 14 ya. Elah. Ya. Oke, untuk anak-anak saya rasa cukup. Sekarang bagi orang tua.
Ada dua nih, Mbak Nanya ke Fitriani Fitri dulu. atau ke Bapak Kan tadi? sekarang ini zamannya HP nih. Suka mainan HP enggak? Karena itu kan bikin males ya. Gimana caranya memerangin biar fokus ke ini, biar HP itu bisa ditinggalkan cara. Memang untuk sekarang kan HP itu sangat mengganggu buat anak-anak, apalagi kalau kita mau benar-benar fokus buat jadi atlet itu harus ditinggalin si HP. Main HP seperlunya aja, kayak buat Seperlunya telepon orang aja. tua atau chat orang tua gitu. Dengar gak yang gede? Oh, dengar tuh. Yes. Terus sama orang tuanya ini saya pengen Sama nanya. Bapak apa Ibu? Ya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang jawab Karena apa? ya namanya anak kan, saya juga pengen, namanya pendidikan kan juga penting ya, pendidikan formal. Nah, satu sisi saya pengen prestasi. Apa bisa jalan berdua? Apa memang ada yang salah satu dikalahkan? Terus untuk mengambil keputusan itu gimana gitu buat teman-teman hati gitu loh. Saya bukan bapak. Oh, nih, mohon maaf nih. Bapaknya nanti. Keputusan ini gimana Bapak? Ibu Bapak. Gimana Bapak silakan. Makanya Begini Bu ya, jadi kalau anaknya mau prestasi, sekolahnya pintar itu nggak mungkin. Ya, kalau anaknya setengah-setengah. Kalau anaknya itu harus fokus, apa maunya anak, mau sekolah, mau bulu tangkis. Kalau memang sama bulu tangkis, nanti anaknya harus ada pilihan. Katanya saya mau jadi atlet, mau bulu tangkis, mau prestasi. Kalau namanya mau prestasi itu, kalau pesan dari bapak mah untuk anaknya harus kayak anak pendidikan butuh buku. Butuh buku itu dalam arti gini, bangun tidur baca buku, mau tidur baca buku, ada di apa aja baca buku. Nah pasti pintar anak. Kalau anaknya mau bulu tangkis, ya harus butuh buku juga. Kayak kayak sekolah. Nah tanya ke pelatihnya apa aja yang harus dikerjakan anak saya, karena anak saya mau prestasi. Itu kan ada di pelatih. Nah kalau untuk pilihan orang tua, apakah sekolahnya harus bareng dua-duanya pintar? Nggak mungkin. nggak mungkin. Salah satu harus dikorbankan, ibu sama bapaknya mau anak prestasi, dukung aja sepenuhnya ke situ, sekolah mendampingi. Tapi jangan gini, prestasi sekolah bulu tangkis masuk, tapi sekolahnya diberhentikan, jangan. Tapi dua-duanya harus berjalan. Nanti di usia-usia SMA kalau memang anak ini mentok di bulu tangkis, jadi sekolah yang ke depan SMA. Tapi bulu tangkis itu jangan berhenti gitu, untuk bekal ke depannya. Nah begini, pengalaman saya juga sekolah STM bagian listrik, tapi nggak jadi jaminan jadi orang kerja. Tapi kalau dari pendidikan bulu tangkis itu, segagal-gagalnya anak pasti jadi pelatih. Karena udah punya bekal dari pendidikannya tadi. Pasti jadi pelatih, walaupun nggak sampai kayak orang lain sukses. Gitu. Ya mudah-mudahan sukses dan usaha. Tapi kalau memang mentok, pasti jadi pelatih. Dapat juga pemasukan masalah rezeki ke depannya, makanya gitu. Cuman anak ada positifnya, pergaulan insya Allah dijamin positif. Yang dikhawatirkan zaman sekarang itu kan pergaulan. Dengan adanya HP, dengan zaman sekarang. Nah untuk menghindari itu ya salah satunya dengan memasukkan anak ke pendidikan olahraga. Mau bulu tangkis, mau voli, mau main bola. Nah itu udah pilihan positif kalau ke olahraga mah. Nah ibu mau pinter sekolahnya, bulu tangkis harus ngedamping. Jadi bulu tangkis itu latihan ala kadarnya aja gitu. Nah anak-anak saya itu banyak sih disebutin ya. Ada 9 Bu, tinggal 3, yang ada 6 jadi atlet 3. Kakaknya Fitri juga jadi atlet, adiknya Fitri juga atlet ya. Ya. Dan sekarang yang kakaknya alhamdulillah sekarang udah punya pekerjaan di bulu tangkis, nggak kayak orang lain, nggak kayak adiknya jadi TNI. Nah Fitri sampai sekarang masih jadi adiknya malah jadi pelatih sekarang itu. Prestasi juga dulunya itu. Nah prestasi itu Bu belum tentu jadi kayak orang lain, nggak bisa disamakan. Kayak begini, sama Rohmat sama kakaknya ini banyak yang dikalahkan orang-orang pelatnas. Kayak Anthony Ginting, kayak Fajar Alfian, kayak Akbar Bintang itu kalah sama kakaknya. Tapi nasibnya nggak sampai di sana. Nah itu kan masalah urusan yang maha kuasa ya. Akhirnya di TNI. Terus sama adanya banyak juga yang kalah yang orang-orang di pelatnas kayak Sabda di pelatnas juga kan yang itu kalah juga sama Obon. Tapi Obon malah jadi pelatih juga. Jadi masalah kedepannya itu ya yang maha kuasa aja yang menentukan gitu. Kalau udah berdoa usaha bareng. Ya kayak Rohmat aja. Anthony Ginting, Fajar, Akbar banyak yang dikalahkan terus. Yang tidak Firman Abdul Holik itu kalah sama kakaknya. Tapi kakaknya nggak nyampe pelatnas. Malah jadi TNI. Nah itu kan masalah. Mungkin rezekinya di situ ya. Adanya sama, adanya Fitri juga prestasi juga. O2SN sampai nasional, ini sampai ASEAN, kakaknya Rohmat sampai ASEAN.
Yang di Pelatas banyak juga sama ada yang dikalahin. Tetap nggak sampai ke sana juga. Malah megang anak-anak sekarang jadi pelatih. Cuman dari sekarang itu harus salah satu pilih, mau sekolah mau bulu tangkis. Tapi kalau memang bulu tangkis nyari sekolah yang mendukung. Jadi harus berani berkorban salah satu. Bukan ditinggalkan, nomor 2 gitu. Sekolah mah sekolah, tapi ngedamping aja gitu. Gitu kalau pengalaman Bapak mah ya begitu ya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Amin. Ya ada lagi orang tua? Ya silakan. Mau tanya ke siapa? Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Mau tanya apa? Bisa sharing kalau di pelatnas itu apa di olahraga apa fisik aja belajar apa ada pelajaran yang lain kan kayak kakak keluar negeri mungkin dilatih bahasa aslinya juga dilatih mungkin kan artinya harus ada bekal pribadi. Jadi yang Bisa sharing nggak sama tadi? latihannya apa? Ya. Cara latihannya aja, apa ada di sesi latihan bahasa atau agama, ada ngaji mungkin. Kayak di BPS ada ngaji, Ya, gitu. nggak ngaji singkat ngomong. Gimana? Kalau di sana sih kayak apa? Ya kita harus berusaha buat lebih dewasa ya, karena di sana cuma kayak latihan teknik, latihan fisik. Kalau untuk yang belajar bahasa Inggris itu mungkin dari diri sendiri. Ada program. Nggak ada program. Bapak tidak menyediakan program bahasa Inggris apalagi program TPA. Nggak ada. Dapat PNS berarti ya? Yang preman di sini. Di PNS alhamdulillah. Besok Om sikat lagi bahasa Inggris. Mengajar latihan bahasa Inggris di PNS. Siap Om. Siap. Oke. Ya silakan Om. Biasanya kalau latihan itu kan ada apa? Naik turun ya. Ya naik turun. Nanti kalau sudah kita kombinasi ke atas, biasanya orang akan jenuh. Titik jenuhnya. Bagaimana cara menangani? Mungkin dengan sekali Kak Fitri punya kiat-kiat gimana menyikapi kalau anak-anak sudah mencapai tingkat kombinasi Titik jenuhnya. jenuhnya. Bagaimana cara melewati titik jenuh di saat latihan atau di saat juara, apalagi kalau tidak juara? Enggak orang tuanya yang kesel, lagi anaknya. Anak udah latihan, bayar mahal, nggak juara lagi. Bagaimana cara melewati titik jenuh? Ya. Kan karena kalau kita mau jadi juara itu butuh proses, tapi ya kalau dari kejenuhan itu sih kalau Fitri jenuh atau bosan itu ya Fitri cara ngilanginnya ya Fitri berpikir ke belakang lagi. Sebelum saya sampai di sini perjuangannya seperti apa gitu. Ya, perjuangan orang tua, perjuangan saya juga buat latihan yang lebih keras buat maju menuju ke sana gitu kan nggak mudah. Apalagi masuk pelatnas juga kan saya nggak gampang karena 2013 itu sebelum saya masuk 2015 itu saya magang dulu 3 bulan. Terus di 2014 saya magang lagi kurang lebih 9-10 bulan. 2015 baru saya dapat SK masuk pelatnas gitu. Ya, nah, jadi titik jenuhnya cara menghilangkannya dia ke belakang. Titik jenuhnya gimana? Wah lagi capek. Biasanya titik jenuh di atlet adalah saat lagi capek. Capek. Terus udah mau latihan lagi capek. Nah, ada yang begitu. Benar nggak ini? Oh ya. Baik lagi. Oke, silakan orang tua yang lain. Bagaimana cara meyakinkan ya orang tua memilih ini mau sekolah apa mau bulu tangkis? Yang jelas rezeki udah diatur. Ya, juara itu adalah bonus. Yang latihan bukan satu orang, se-Indonesia yang latihan bulu tangkis. Semua ngaji se-Indonesia. Ya, benar ya? Nah, yang latihan semua latihan se-Indonesia. Yang nggak sekolah ada yang nggak sekolah di Indonesia. Menjadi nomor 1 Indonesia bukan hal yang mudah, tapi yakin insya Allah ya juara itu bonus. Kalau Allah udah ngasih juara ya juara. Ya, udah nggak ada tawar menawar. Gimana cara mengatasi orang tua biar nggak pegel nganter anak? Pegel nih, udah nganter nggak juara lagi, jajan dulu, juara smart putus lagi. Baru main sepatu ganti, om gimana? Bulu tangkis olahraga mah mahal. Bagaimana caranya Pak Ade mungkin? Iya, dan Bapak punya anak Biar murah gimana? Ada? Punya anak 3 bisa nyekolahin sampai bangun kan berapa tahun tuh? Nah. Nah, kan termasuk mahal ya. Kalau Bapak Maya, zaman Bapak itu kan repot juga dulu. Cuman Bapak mah menyukuri apa yang ada waktu itu. Kalau rezeki itu selalu ada aja, padahal Bapak repot waktu itu. Hujan. Bapak itu orang repot. Ini mah ya harus karena apa? Biar pada tahu semuanya karena menjawab pertanyaannya. Jadi Bapak itu orang repot ya, tapi Bapak mah yang dialami Bapak berdoa usaha gitu. Tapi suka ada aja rezeki, padahal 3 ngurus. Kalau bulu tangkis sama dengan adik-adik ini sama. Tapi semuanya bisa ketutup padahal Bapak repot. Yang penting mah Bu, saran dari Bapak mah berdoa usaha untuk bekal anak-anak itu aja. Pasti ada aja kalau di sini. Rezeki anak ya? Ya, padahal Bapak itu anak banyak. Kelas Ya, disyukuri. Kalau Bapak mah, ya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian juga gitu. Sekalian anak demi anak. Mudah-mudahan rezekinya ada aja. Amin. Sama, diterima deh.
kalau putus nih senar itu nggak kayak anak-anak sekarang. Putus itu udah aja digunting. Kalau Kapitri mah dulu enggak, disambung, bayarnya lebih murah dulu. Makanya sampai juara ASEAN raketnya belang, sambungan. Yang penting yang tetangganya sebelah masih lumayan, jadi nggak berbulu. Itu sampai mana, Fitri? Sampai juara ASEAN pakai raket belang. Ada temen begini, pada itu Fitri raketnya bolong. Memang bolong-bolong kata bapak, kalau nggak bolong mah gimana? Bukan plastik ya? Ih bukan katanya. Oh itu mah bolong. Nanti udah beres lihat. Itu nggak punya modal kata bapak gitu. Ya bapak mau ngomong gitu nggak punya modal bener. Karena gini, yang lainnya ada warna hitam. Yang tetangganya merah, putih. Otomatis kan hitam ini nggak kelihatan, dikiranya bolong. Nah begitu dilihatin nih, oh iya ya, cina gitu. Itu sampai ASEAN. Sepatu seadanya, grip. Nah sejarah grip Fitri begini. Kalau grip kotor sekarang anak-anak langsung ganti, buang, ya. Grip ganti lagi sama yang baru. Kalau Kapitri enggak. Kapitri itu sama bapak begini, ambil air, ambil sabun, disikat belakangnya di grip itu. Nanti primnya dari gagang sampai ke prim ke bulatan itu tuh ditutup sama dus. Jadi ini dijemurin. Jadi nggak kayak anak-anak sekarang ganti lagi enggak. Saking prihatinnya Fitri. Nah itu mudah-mudahan ada emang nggak seperti Fitri kayak dulu. Senar sambungan, sepatu seadanya, grip juga. Kalau kotor itu dicuci kan diganti. Kalau anak sekarang kan kalau nggak diganti marah ya. Nah itu Meng, adik-adik semuanya harus hati-hati. Itu cerita tentang Fitri, sejarah Fitri karena bapaknya dulu repot. Akhirnya sepatu bekas, senar sambungan, grip juga dicuci, tapi sampai ASEAN. Nah itu kenapa sampai ASEAN? Saking maunya jadi pemain yang bagus, saking maunya jadi juara. Jadi mau juara itu dengan kerja keras, bukan yang keras pelatihnya aja. Adik-adiknya harus keras, hatinya, kemauannya. Jangan ini mah pegel, ngeluh, capek ngeluh jangan. Pelan-pelan nanti juga kuat. Adek, bentar, Kak Fitri, Ibu, latihan bulu tangkis, porsi latihan bulu tangkis mempengaruhi hasil atau enggak? Pengen bagus minggu sekali bisa bagus nggak? Terus sekali latihan berapa jam? Nah, katanya jawab Bapak, seminggu berapa kali, sekali latihan berapa jam? Kalau bapak mah itu nyediain untuk anak-anak mah 3 itu sehari telur itu 15 apa? 15 telur. Sebelum adanya Trubulung dulu. Ya. Jadi latihan pertama itu 3 supaya kondisinya kuat. Mentah. Ayam ya? Telur ayam. Kuningnya, putihnya apa semua? Merahnya doang. Nah, Ayam kampung. ayam kampung. Kasih madu ya, Pak? Sehari 5. Kasih madu nggak? Ada madu terakhir. Nanti ada. Didorong sama air, susu, 1 gelas es campur. Terus madu minyak ikan. Nah, karena madu itu kan buat tenaga. Nah, bapak itu pemikirannya dulu itu begini. 1 telur yang diserap sama tubuh itu sama dengan nasi 2 piring. Nah sekarang nasi 2 piring masuk nggak ke perut, nggak mungkin kan? 1, apalagi makan sehari 5. 5 itu pertama 2 fisik latihan. Karena PT itu latihannya sampai jam 12 malam main sama bapak-bapak. Itu mau sore itu makan lagi 3. Didorong lagi sama susu. Susunya paling murah Bu waktu itu. Murni. Susu kaleng mereknya itu merek Cap Enak. Itu kan paling murah dulu. Cap Enak itu ya. Paling murah. Zaman dulu ini. Iya. Udah nggak keluar sekarang. Didorongnya sama air susu itu. Cuman madu minyak ikan itu harus juga untuk menjaga mengembalikan tadi si anak capek tadi. Alhamdulillah nggak sakit. Tadi porsinya berapa, Pak? Mau latihan berapa? Mau latihan 2. Mau latihan 2. Ya nanti setelah latihan kan istirahat dulu tuh. Nanti mau sorenya kan anak iman sampai malam. Ya, makan lagi 3. Malamnya. Sorenya. Biar Kurang lebih sehari berapa jam? 6 jam. Sehari kurang lebih 6 jam. Seminggu full. Full. Aturan begini kalau kemana aja bapak berangkat pasti bawa peralatan. Pasti nyari bos. Kayak contohnya kayak lebaran ya. Lebaran itu paginya Idul Fitri. Udah sholat id itu kalau kita bapak langsung pergi nyari bapak. Jangan bapak Udah mengenal lelah.
Ya saking apa? Saking pengen bisanya, pengen juaranya. mau juara, mau berhasil seperti itu. Nggak ada malu bu. Orang lain kan lebaran lah hari itu udah aja lebaran silaturahmi. Bapak nggak. Udah itu salat Idul Fitri, saling ke tetangga yang terdekat, udah kabur nyari lapak. Apa tuh? Malu dikebelakangin dulu. Nah kalau sekarang makan yang diutamakan silaturahmi dulu kan. Itu kalau murid maunya rakyat. Rakyat. Nah, oleh-oleh. Saya galau nih sebagai orang tua, bagaimana cara meyakinkan anak saya ini prestasi gimana Pak? Apakah istiqoroh, apakah doa apa? Nah, karena nih, bapaknya nyuruh bulu tangkis, tapi saya pengen sekolah, gimana nih caranya? Pak, Mana? nanti ribut Bapaknya sama mau bapak. sekolah. Bapaknya bulu tangkis. Nah, gimana bapak bulu tangkis, ibu Sekolah. sekolah? Itu mah harus ada musyawarah di rumah tangga ya, di keluarga. Cuman bapak mah sama ibu yang udah dialami bapak ya. Bapak minta solusi ke ibu. Kata bapak begini, bapak juga begini dulu. Bapak mah pilihannya anak harus sukses di olahraga. Ternyata ibunya gampang, menyetujui kemauan bapak gitu ya. Untuk hal positif ya. Sekolah positif, mau olahraga juga sama positif. Nah itu kata bapak tadi menulis masukan bahwa harus diambil salah satu dari dua pilihan tadi. Jadi ibu sama bapak jangan berantem terus. Jadi bapak ngasih masukan bahwa harus diambil dari dua pilihan itu satu, tapi yang satunya juga mendamping. Nah bapak mau ngalah ke ibu atau ibu mau ngalah ke bapak, tinggal pilih. Ibu mau sekolah, bapak ngalah, berarti anak sekolah. Bulu tangkisnya ngedamping. Terus kalau mau urut ke yang bulu tangkis, berarti sekolahnya ngedamping. Cuma pengalaman bapak mah dulu fokusnya olahraga bulu tangkis. Tapi sekolah ngedamping sama SD punya ijazah, SMP punya ijazah, SMA punya ijazah. Cuman bapak mas masukan kalau dari latihan bulu tangkis yang sebenarnya paling gagal jadi pelatih pasti nyampe kayak adanya Fitri, Mentok-mentoknya. ya adanya Fitri kan nggak prestasi ke sininya. Kayak yang kiri, yang kiri kontol. Kayak Alhamdulillah jadi pelatih. mana tuh? Nanti junior dia siap. Jadi pemain jadi pelatih. Cuman yang dikhawatirkan zaman sekarang itu kan pergaulan. Prihatin dan pergaulan yang ditakutkan. Tapi insya Allah dari pendidikan seperti ini, insya Allah. Sekarang kalau sama HP Pak, Nah, HP-nya apa yang Ini ditampung. Fitri utarakan, nah itu harus diikutin. Kalau mau prestasi berarti dikurangin HP-nya. Karena HP itu jadi gangguan untuk zaman sekarang. Ya. Nggak ada pertandingan HP. Makanya Neng fokus aja ke bulu tangkis. Biar kayak Kak Fitri, kalau bisa melebihi Kak Fitri. Amin. Ya. Amin. Oh, Fitri punya bangga. tiktokan loh. Kamu punya tiktokan ya? Fitri juga gaul. Berarti di sini yang lebihin Kak Fitri siapa? Adit. Kak Fitri setahun juara, Adit 6 bulan juara. Ya nggak, Det? Tahun 2013, 14. 14. Nah, makanya ditekuni tuh. Tuh, Det. Makin semangat, makin semangat. 2015. Nanti single lawan Kak Fitri. Lawan Kak Berani nggak, Det? Berani nggak, Det? Oke, ada lagi ibu-ibu? Nggak ada? Oke, jadi kita tahu ya, porsi latihan tuh berapa kali sehari. Terus bagaimana cara meyakinkan sebagai orang tua. Ya emang bulu tangkis biayanya sangat mahal. Dari mulai sepatu, dari kaki sampai rambut. Baju mahal, apalagi pertandingan. Udah latihan mahal, pertandingan bayar. Oh, kata official kenapa Pak Ade? Alasannya? Kenapa kata official? Karena yang tahu di lapangan kan official pelatih dan walaupun nanti udah di official udah diingetin di lapangan ujungnya kalah, nah itu kan bagi anak maupun pelatih itu jadi PR. Kekalahan itu jadi cambuk gitu. Jadi jangan dikhawatirkan kalau sedang pertandingan kalah. Menjadi juara harus semua mendukung. Ada 3, orang tua, pelatih, dan anak. Kalau anaknya bagus, orang tuanya nggak dukung, pelatihnya dukung nggak bakal jalan. Karena yang ngeluarin duit, orang tuanya. Orang tuanya dukung ngasih duit nih, oh mau latihan berapa kali, ikut. Pelatihnya oke, anaknya males nggak jadi. Juara juga, anaknya males-malesan. Latihan, datang cuma ngikutin orang tua terpaksa. Ya, tapi harus semuanya saling mendukung, jadi segitiga. Kalau salah satu ada yang tidak mendukung, ini tidak akan berhasil bukan tuntutan tapi minta bonus dari yang diciptakan ya. Terus bagaimana cara menjalankan mental saat pertandingan ya. Di latihan bagus nih, weh pertandingan. Nah, rehoy, gimana Kak Fitri cara mengatasinya? Ya, kita latihan anggap aja seperti pertandingan sebaliknya.
ngomong begitu. Itu caranya apa kalah itu? Ya pastinya pemanasan yang sekiranya kita udah siap buat tadi. Kalau biasanya sih gitu itu pemanasan itu harus banyak di lapangan besar. Oke, jelas ya. Oke, sekarang yang bertanya adalah pelatih. Nah, yang pertama dulu, tanya bagaimana caranya tips mengatasi biar fisiknya tetap konsisten, tetap stabil, tetap bagus. Bagaimana silakan, silakan. Ya sebelum saya bisa fisik kuat itu karena waktu kecil dilatih sama bapak. Jadi itu pulang sekolah tuh dari rumah ke gor itu jarak kurang lebih 2 kilo itu lari ke gor. Terus pelatih itu latihan jam 2 ya kalau nggak salah. Nah sama bapak latihan dulu fisik, lari, variasi lari, skipping, Seido itu kurang lebih 1,5 jam. Ada pelatih datang itu lari lagi dari nol. Jadi pelatih ngasih pemanasan lagi, lari lagi, ada variasi lagi, tantangan lagi, Fitri ikut lagi setiap hari. Setelah latihan pelatih Fitri itu sore setelah latihan lari lagi, baru istirahat, malamnya baru main sama bapak-bapak kayak main puzzle gitu. Nah sampai jam 12 malam. Nah setelah itu Fitri masuk ke merantau. Nah ini pertahanin apa yang udah dilatih sama bapak. Jadi sebenarnya Oke, jadi tipsnya adalah Kak Fitri latihan. Ingat, saat dia selesai sekolah dia lari. Setelah lari, fisik apa yang kamu lakukan sama di sini? Saturan, dari bola, tuh, skipping, ya. Saya itu 1,5 jam sebelum latihan. Dan Daniel, ayo 1,5 jam. Saat masuk latihan melakukan hal yang sama. Tapi kurang lebih 12 jam. Fiksi. Setiap hari pulang sekolah ketemu lari lagi. ini kan kita diseimbangin sama teknik karena di kalau dia pasti kan pasti ada fisik. Dan setelah fisik lagi itu malamnya main sama bapak itu juga teknik. Jadi ya diseimbang. Oke, jadi intinya fisik itu disesuaikan dengan teknik. Jadi orang tua dia tahu juga kan anak-anak. Jangan sampai berpikir itu lari, betul. Karena sekarang programnya mesti beda, larinya dikurangin, tapi lebih banyak tekniknya. Ya, karena mengingat poin 21. Oke, silakan yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi pelatih yang beda-beda. Saya galak, bapak lebih lembut. Nah yang ini lebih lembut, yang ini lebih lembut. Pengennya yang mana sih? Ya kalau buat Fitri pribadi, Fitri dilatih siapapun, Fitri melakukan maksimal sebisa Fitri mungkin. Jadi mau siapapun pelatihnya, kita nggak kalau Fitri sendiri itu nggak kayak ngeliat oh ada pelatih ini saya harus semangat, ada pelatih ini harus semangat. Jadi siapapun pelatihnya, Fitri melakukan yang terbaik buat Fitri sendiri, melakukan semua yang pelatih kasih programnya itu Fitri selama ini Fitri bisa buat ngelakuin semaksimal mungkin sih, nggak lihat pelatihnya siapa. Terus juga itu juga sih sebenarnya dari diri sendiri karena di sana juga di pelatnas juga banyak yang seperti itu. Ya banyak yang seperti itu. Cuman ya jadi intinya tuh dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri, memaksimalkan buat diri sendiri. Oke, jadi jawabnya adalah bagaimana caranya menyikapi dari berbagai macam pelatih. Tetap latihan semangat. Siapapun yang depan saya yang latih harus siap semangat. Karena pelatih itu kan pasti mau yang terbaik buat kita. Ingat, pelatih itu pasti mengasih hal yang maksimal yang terbaik. Nggak mungkin kecuali pelatih nyebur ya. Nyebur kempang nyebur. Oke, jadi jelas ya, yakinkan orang tua bagaimana proses anaknya pengen juara. Ya, anak-anak juga sama ya. Tips tadi juga lari fisik berapa kali? Nah, berapa jam? Lakukan dengan enjoy. Masih karena itu aja. Habis ini kita ada sharing eksibisi. Habis eksibisi baru foto tanda tangan. Dan sebenarnya ada lagi ketinggalan nggak? Tanya-tanya yang lain. Terakhir Kak Fitri kasih nasihat anak-anak. Oke, silakan. Ini Kak Sebelum Fitri yang eksibisi. nasihat buat Oke. anak-anak. Kasih dengar. Sebelum eksibisi kami akan mengasih apa aja yang harus di Kalau buat adik-adik semuanya, pesan dari Kak Fitri, kalian harus latihan semangat, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Apapun yang pelatih kasih, program apapun itu harus dilakuin dengan maksimal dan tidak ada siapapun pelatih, siapapun pelatih siapapun pelatihnya ya. Tetap harus. melakukan yang pasti. Oke, silakan duduk lagi. Bentar, terakhir saya lupa ya. Untuk tambahan ya mengenai latihan ya. Alhamdulillah ya, Om Yono sebagai ketua yang punya klub ya, sebagai pengurus juga yang memberikan porsi latihan.
Ada yang latihan seminggu, ada yang pagi sore. Silakan nanti dikoordinasi orang tua yang mau pilih latihannya porsinya. Ya. Karena dari evaluasi daripada sharing sesi, latihannya adalah tetap maksimal kali berapa kali ya untuk mencapai maksimal. Tapi kebalikannya, kalau sekolah diutamakan, berarti diutamakan sesi diduakan, ya diiringi dari belakang. Bukan dalam arti sekolah berhenti atau salah satunya berhenti. Tapi kalau mau bulu tangkis cari sekolah yang mendukung, yang cuma ujian aja. Ya. Tapi TPA tetap harus ya. Nyono ya harus ya, TPA harus ya. Wih, ngaji Wak. Oh iya. Nggak ikut ngaji enggak? Nggak ada latihan, tutup pintunya. Pintunya ya. Karena saya aja nanti program tambahan mungkin dari Om Nyono mau buka khusus Bahasa Inggris. Ingat, Ah. bayar lagi Om nambah ya? Gratis. Bisa bahasa Inggris. Oke, saya rasa itu aja. Habis ini kita eksibisi. Nanti lapangan 2 aja, nanti kita masih main. Ya. Duduknya kanan kiri. Duduknya kanan kiri boleh, saya di kanan kiri. Nanti kapitinya di sini, lawannya di sana. Satu-satu siapa yang mau lawan, masuk. Ya, jelas? Kata cukup silakan berdiri, silakan ambil posisinya ibu boleh balik ke ininya. Kapitiannya yang bapak nanti. Dim, kayak gini dulu nih kalau mau tanding, kalau Fitriani ya, karena panasnya lama dia ya. Lama panasnya, kita lama pemanasan dulu ya kan. Ya. Lorenzo Tangerang, Om, salam buat si Nyai. Komis Pak. Oke. Lin.